Cerita kamar kosong di lantai 2. Akmal seorang mahasiswa rantau yang baru pindah ke Bandung. Karena uangnya pas-pasan, ia memilih kos murah di dekat kampus. Tempat itu terasa tidak nyaman, berada di gang sempit yang sepi, dengan lingkungan yang sedikit kumuh. Lantai 2 tempat Akmal tinggal hanya dihuni oleh 3 orang, termasuk dirinya. Namun, ada satu kamar yang sengaja dibiarkan kosong. Tidak ada yang tahu alasannya. Malam itu, Akmal begadang mengerjakan tugas. Musik dari earphone menemani, dan ia sibuk mencatat di laptopnya. Lalu terdengar ketukan pelan di jendela. Akmal melepas satu earphone dan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia mengabaikan suara itu dan kembali mengetik. Kemudian, terdengar suara lain. Suara benda jatuh dari kamar kosong sebelah. Diikuti suara bangku bergeser. Langkah kaki pelan, sesuatu berjalan di dalam sana. Akmal melirik ke arah kamar itu. Hatinya sedikit gelisah. Tapi ia segera menggelengkan kepala, memilih untuk tidak peduli. Mungkin cuma perasaan gue, gumamnya, berusaha fokus kembali ke tugasnya. Gangguan kecil itu tidak menghentikannya. Ia tetap mengerjakan tugas hingga selesai. Akhirnya selesai juga tugas gue. Saatnya tidur, ucap Akmal lega. Ia bergegas ke kasur dan mematikan lampu. Tapi begitu merebahkan diri, ia merasakan hawa aneh di dalam kamar. Seperti ada sesuatu yang mengawasinya, namun ia tetap berusaha tidur. Hening. Lalu, napas pelan terasa di telinganya. Seperti seseorang berdiri tepat di sampingnya. Akmal membuka mata seketika. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia memaksakan diri untuk tetap tidur. Besok pagi ia ada kelas. Tidak ada waktu untuk paranoid, tapi gangguan itu kembali. Ada yang bernafas di depan wajahnya. Sesuatu menindih dadanya, membuatnya sulit bernapas. Perlahan, ia membuka matanya, dan tepat di depan wajahnya, ada sosok wanita dengan muka hancur. Matanya hitam legam, bibirnya koyak, dan mulutnya terbuka lebar seperti ingin berteriak. Wanita itu menatapnya tajam, lalu berkata, "Tolong." Akmal mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Lalu semuanya gelap. Pagi harinya, Akmal terbangun di depan pintu kamar kosong itu. Pintu yang semalam tertutup rapat, kini sedikit terbuka. Dari celahnya, kegelapan pekat menyelimuti ruangan. Akmal merangkak mundur, tubuhnya gemetar. Sesuatu dari dalam kamar itu seperti mengintipnya. Di dinding kamar Akmal, ada goresan panjang, seolah sesuatu dengan kuku tajam mencakar tembok. Dan tepat di pintu kamar kosong itu, terdapat tulisan samar, seakan ditulis dengan jari yang berdarah. "Jangan buka kamar ini." Tanpa berpikir panjang, Akmal segera berkemas dan meninggalkan kosan itu. Ketika ia turun ke bawah, pemilik kos menatapnya dengan wajah kosong. "Dia datang lagi, ya?" tanya pemilik kos lirih. Akmal tidak menjawab, hanya mempercepat langkahnya keluar. Namun, saat ia melangkah melewati gerbang, suara itu kembali terdengar. Pelan, hampir seperti bisikan di telinganya. "Jangan pergi, temani aku di sini."